Hai teman-teman, pada kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Perkenalkan, nama saya Fiona Safira Fada dari Prodi Pendidikan Sains. Dan saya Laksmi Hakim Kusuma dari Prodi Pendidikan Sains. Yang dimaksud pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Macam-macam pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran air. Apa sih dampak dari pencemaran air? Dampaknya adalah timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut, perubahan derajat keasaman, pencemaran udara. Lalu apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu lapisan ozon menjadi rusak, pemanasan global, dan hujan asam. Yang ketiga, pencemaran tanah. Bahan pencemaran tanah dibagi menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Contohnya, sampah plastik, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pencemaran suara. Polusi suara atau kebisingan merupakan suara mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan sehingga dapat memberikan dampak buruk terutama bagi kesehatan manusia, baik secara fisik maupun mental. Polusi suara biasanya ditemukan di dalam fasilitas industri dan juga beberapa tempat yang tinggi akan aktivitas manusianya, seperti di jalan raya, stasiun, bandara, ataupun tempat yang sedang dalam proses pembangunan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air yaitu mengelola limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, upaya untuk mengatasi pencemaran udara yaitu tidak membuang sampah di perkarangan, pembuatan taman kota, dan juga jalur hijau. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi pencemaran tanah yaitu memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, upaya untuk mengatasi pencemaran suara yaitu membuat dinding yang kedap suara, menanam tumbuhan untuk meredam suara. Jadi, pesan yang dapat dipetik setelah melihat video pembelajaran kali ini yaitu jangan tukar kelestarian alam kita dengan kepentingan pribadi. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih.